Wati. Allahu Akbar. Paulus Wati. CP Wati. Yosef Wati. Kepas Wati. Rudi Yohanes Wati. Lugawati. Lugawati masuk Lugawati. Bagus Muri itu. Waliwati, Muri Waliwati. Aduh, Nuri Waliwati. Kalau bisa sih tambah Siti di depannya. Siti Luga. Allahu Akbar. Siti Kenapa? Lugawati. Siti Bom Bom. Aduh, parah Pak. Siti Martin. Teman-teman yang ada ajarannya. Siapa suruh lo tidak suka dengan bidadari? Ya kembali lah. Bidadari tidak disukai, Selamat dia siang, sendiri. Zuma Sari Batang. Iya, siap. Yang cuma insan ribatang ini remo ladin. Apa ini Zuma? Apa Apa dibahas? yang cuma remo ladin? Zuma. Jomblowati, Itu yang Jomblowati. Apa pembahasan ini, Gusku? Pembahasannya Kasih dulu, kenapa Kristen nanti berubah jadi wanita di sana di surga? Oh, yang Kenapa di jadi Wahyu mempelai wanita? Itu kan bahasa alegoris itu, Zuma. Oh, Penyatuan. Itu kan yang penyatuan. perkawinan anak domba itu kan penyatuan. iya. Satunya. Jadi Gereja berarti dengan setara lah Kristus. kalian ya. Kalian setara dengan Tuhan kalian di sana ya. Setara bagaimana maksudnya? Iya. Tuhanmu itu suamimu, kamu istrinya. Kalian suami Itu istri. kan, saya sudah bilang tadi itu kan bahasa alegoris. Zuma. Ya saya kan mengatakan bahasa memang. Kamu suami istri bikin rumah tangga dengan Tuhanmu nanti kan ya. Betul gak? Enggak dong. Salah itu, Bu. Apaan sih? Jadi namamu nanti di sana Aldaninwati. Alladini. Kamu sudah Alladini. setuju. Kamu kan sudah setuju itu bahasa alegoris. Gimana sih? Ya mau-maunya kamu lah. Mau alegoris karena sudah tidak masuk akal. Maka alegoris. Setiap yang tidak masuk akal alegoris. Kan gitu. Tuhan keluar dari Itu kubur kan tidak masuk akal. jemaat, menyatunya gereja dengan Kristus. Begitu, Bosku. Oh, jadi mempelai wanita kalian, betulan? Iya, betul. Enggak masalah. Nah, kenapa bahasa itu tidak dipakai kemudian di dunia ini? Kalau itu cuman alegoris bahwa Kristen itu boleh dipanggil perempuan dalam hal alegoris. Iya kan tidak mungkin menyatu dengan sesama itu. Sesama Lah kan ada dalilnya. Dalilnya kan ada dalam kitabmu. ya tahu ada. Ya makanya saya jelaskan itu kan alegoris, tapi maknanya kan bukan seperti pernikahan di dunia, enggak dong. Indah, yang maksudnya ini mempelai. Kan ada bahasa Iya, lain. Kenapa harus mempelai wanita gitu loh? Bisa nggak Tuhan itu bersatu, Tuhan bersatu dengan hambanya tanpa harus kata mempelai? Bisa nggak? Buktinya Itu kan dia turun sendiri menjadi manusia. Kenapa nggak bisa? Turun menjadi manusia. Bisa berarti. Terus kenapa harus menggunakan kata mempelai? Akhirnya menyebabkan sebagian dari kalian itu laki ya berfungsi sebagai perempuan. Bible itu kan diterjemahkan sesimpel mungkin, sebisa mungkin manusia itu mengerti, begitu Zuma. Lah, justru karena saya mengerti mempelai wanita itu artinya seorang laki-laki menjadi mempelai wanita, mempelai pria. Yesus mempelai pria, kalian mempelai wanita. Ya satu pasangan suami istri lah. Iya, tapi tidak debat terus lewat jangan dimaknai seperti Ya mau tidak mau harus perkawinan dimaknai. dunia.
mau tidak mau harus dimaknai. Karena kita masih bisa menggunakan dong. bahasa dunia. Bahasa dunia. Anda menggunakan bahasa dunia kan? Memahaminya. Nah, artinya ketika Anda mempelai wanita, ya siap-siap aja. Jalannya itu harus belajar dari sekarang. Pakai lipstick, Tapi pakai di sana bedak, kan, dan seterusnya. Tapi di sana kan bukan dunia, Zuma. Mempelai Faktanya. wanita tahun bukan. Faktanya ketika Kristen mati, itu didandan ala pengantin. Cuman Anda salah konsep. Ketika Kristen mati, harusnya semua laki perempuan itu pakai dandan gaun pria, wanita. Ini kok masih ada yang pakai jas? Itu kan menurut tradisi masing-masing aja. Ya, harusnya mereka mati laki perempuan itu ya pakai gaun pengantin wanita dong. Itu kan kalau tentang gaun itu Saja ini pakaian orang udah pernah menang lawan Edis, cara berpikirnya ke belakang. Bukan ke belakang, justru maju. Ya namanya mempelai wanita harus maju ya, wanita dong. Maju wanita, jadi pengantin wanita. jangan bahas kemana-mana, Zuma. Lah itu fakta real kan? Itu jelas kan? Kamu setuju kan bahwa nanti di surga kalian menjadi mempelai wanita? Kalian setuju kan? Iya, tapi jangan dimaknai seperti pernikahan. Lah, di mau dunia. tidak mau harus dimaknai. Karena Yesus itu adalah laki-laki. Dan Yesus mempelai pria. Kalian perempuannya. Mau tidak mau. Kan di gereja ada kan? Sejenis. Ada yang menjadi wanita. Ada yang menjadi pria. Itu kan sudah contoh. Sudah dipraktekkan. Kan sudah mulai sekarang Anda harus paham bahwa apa yang dilakukan gereja untuk kemudian mengkawinkan laki-laki itu sudah menjadi cerminan bahwa nanti memang kalian itu sama seperti itu. Di dalam ajaran Paulus pun sudah membuka tabir itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalian itu boleh. Laki sama laki sah, suami istri boleh. Perempuan sama perempuan sah, suami istri boleh. Dalilnya ada kok. Mulai sekarang katanya tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi hamba perempuan, laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki suka kepada laki-laki, ya, dia tidak menganggapnya laki-laki. Aku menganggapmu perempuan karena kita ini sudah satu. Begitu juga yang satu mengatakan, iya, aku juga menganggapmu laki-laki. Karena kita sudah dalam satu dalam Kristus. Itu dalil dalam Bible. Jadi jangan salahkan kalau Amerika menerbitkan Bible khusus untuk mereka, karena memang dalam Bible ada legalitasnya, begitu loh. Legalitas apa? Kamu mau lari ke LGBT lagi? Mana Nah, ada? itu kan dalilnya tadi, Galatia 3 nomor 28. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya satu. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu juga ternyata di surga begitu juga. Kalian semua jadi mempelai wanita. Salah nggak ketika kemudian orang-orang ini yang dinikahkan sejenis di gereja ini mengatakan, ya kita praktik memang dong, dari sekarang kita harus latihan dong, supaya kita nggak kaget nanti di sana jadi mempelai wanita. Ya udah sah, karena Bible menguatkan itu, Galatia menguatkan itu, Wahyu menguatkan itu. Apalagi yang kurang? Sudah dipraktekkan bukan? Jadi sekuat apapun kalian mengatakan, tidak, kamu salah mentafsirkan. Kalau begitu, kalau saya salah mentafsirkan, buktinya dipraktekkan di agamamu. Mana? Matius 22 baca, tidak ada kawin mawin di surga. Itu maksudnya Lah, di tidak ada Wahyu kawin dengan mawin, Galatia. tidak Itu ada di semua. situ Itu kawin mawin di berbeda. surga. Bukan surga di situ, tapi kebangkitan. Bukan surga yang dimaksud di situ. Berbeda Itu hari kebangkitan, tidak ada kawin mawin. Memang ayam baru keluar dari kandang langsung cari lawan jenis. Orang baru keluar dari kubur kok langsung mau kawin mawin. Orang bangkit dari kubur itu dihakimi dulu, barulah masuk ke neraka Kristen, baru ke Islamnya masuknya ke surga sesuai dengan dalil Bible. Kan begitu. Begitu saudara, memang pahit tapi itulah fakta, itu real. Harus kalian akui itu. Mau tidak mau ya itulah yang ada. Begitu saudaraku ya. Makanya ya kalian itu sudah lebih dulu tahu ada Bible khusus mereka. Kalian juga tahu di rumah ibadah kalian itu boleh
mereka. Kenapa? Memang sudah dibenarkan. Terus kedua, nanti di surga memang laki jadi mempelai wanita, kan begitu. Ya sudahlah, kalau kamu nggak terima, ya sudah, terserah kalian lah. Bukan nggak terima, justru saya terima. Saya terima kok, dan Ya, memang kamu terima, itu tontonan kamu kan. terima, Itu tontonan. Terima enggak? Itu perumpamaan. Terima tidak? Bukan perumpamaan, itu praktek. Lah, kok Itu sudah bukan? dipraktekkan. Tadi terima. Saya terima. Anda mengatakan itu alegori, silakan. Tapi faktanya sudah Ya, kok dipraktekkan. Kamu terima nggak kalau itu alegori? Saya katakan kepada saudara dari awal loh, dari sebelum Anda loh, saya katakan orang Kristen ketika tidak masuk akal alegoris. Faktanya sudah diterima. Tadi Apa kamu sih? terima, sekarang kamu nggak terima. Kamu coba jangan standar ganda semua. Mulai dasar karisteng. Udah aku bilang dari awal orang Kristen itu pas giliran tidak masuk akal alegoris. Ya kan? Masalahnya Anda mau menggiring saya menerima ataupun tidak, sudah diperhatikan agamamu. Coba kita bahas tentang ajaran kasih aja Zuma. Ayo, mau nggak? Sudah diperhatikan dalam agamamu. Apa itu kasih coba? Silakan. Apa itu kasih? Coba. Implementasi kasih Enggak. dalam ajaran Kristen dan pandangan Yesus. Coba, gimana itu? Ya kamu tidak. Lah, kan saya sudah mulai itu. Nah, kau duluan itu. Kau implementasikan itu ajaran kasih dalam kitabmu. Coba. Kamu duluan lah. Kamu yang membawa kasih itu. Silakanlah cepat. Ya kamu. Gantian ya, Enak aja. jangan dipotong. Kamu aja. Coba kau perhatikan ilusi yang ada dalam agamamu itu. Sebentar, Silakan. Tunggu bentar. Aku pindah tempat dulu. Pindah tempat dulu, nanti aku digeruduk soalnya. Yang penting jangan diteror, jangan dijajah. Kalau kamu belum dijajah, belum apa-apa itu. Seperti yang dilakukan oleh agamamu 350 tahun di Nusantara ini. Izin dulu Mbak Nyoma. Iya, siap. Teman-teman di bawah, ini kan Mbak Nyoma di sini. Nah, kalau ada yang mau syahadat, kan nggak pakai mobil truk juga, pakai pesawat ke sini. Tinggal suruh pindah ke sini, kan ada di sini gitu. Kenapa harus Mbak Nyoma harus pindah sih? Kalian ini gimana sih, orang Mbak Nyoma lagi dialog teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ngerti bahwa ini yang nulis-nulis silakan aja ke sana. Nah, Mbak Nyoma menunggu di sini, oke? Oke, lanjut Mbak Nyoma, makasih. Iya. Mana orang itu? Jadi ya Jadi itu ya Zuma di Iya. Matius 22:8 lah. Hukum yang terutama yang pertama itu kan di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia sepertimu dirimu sendiri. Jadi Kristen itu kalau ada yang menghina atau apa segala itu kami nggak kesetanan begitu. Kalau ada yang membubarin ibadah itu nggak cepat kesetanan gitu. Itu yang disebut kasih. Betul. Itu yang disebut kasih. Coba mana dalilnya di dalam kitabmu? Matius Tunjukkan. 22 Oke, Matius 22. 40 Matius 22. 38 39 40. Oke, kita baca. Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus berbuat orang Saduki dan bungkam, kumpullah seorang ahli Taurat bertanya kepada mereka, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini kan cerita Taurat. Yang saya tanya Kristen. Taurat itu kan milik Yahudi. Yang saya tanya agamamu, Kristen, Karisteng, agama penjajah. Loh, Saya tidak Kristen tanya itu tentang kan agama nggak Yahudi. usah lari kemana gitu loh. Saya tidak tanya orang Yahudi. Karisteng yang gue tanya. Karisteng. Loh, definisi Karisteng. Kristen itu apa coba? Karisteng itu agama yang dibawa oleh penjajah Pengikut masuk ke Kristus. Indonesia. Jangan kau bawa-bawa ajaran Yahudi ke sini.
Yesus itu mengajarkan hukum Taurat kepada muridnya. Sedangkan karisteng diajarkan Paulus untuk meninggalkan Taurat. Jangan kau bawa-bawa yang berbau Taurat di sini. Jadi berarti menurut kamu, Zuma, menurut kami Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Ya iya memang. Baca Yesaya 53. Apa? Yesaya 53. Yesaya 53. Ini kok lari ke kitabnya orang? Hei, saya Udah. tanya karisteng. Saya tanya karisteng. Karisteng yang kutanya, karisteng. Karisteng, agama di situ yang untuk- dibentuk oleh Paulus. Bentar dulu. Agama didirikan oleh Paulus. Karisteng yang kutanya, agama kasih karisteng, bukan agama kasih Yahudi. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Enggak baca Yesaya 53. deh. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Karisteng. Oke, Jangan Matius kau 28 tipu ayat 19 umat baca. Islam. Jangan kau Matius baca 28 ayat kemudian 19 kitabnya Yahudi untuk menipu orang lain. Jangan. Udah, baca Karisteng, Matius Karisteng, 28. Yahudi. Apa? Matius 28 ayat 19 baca. Nah, itu baru karisteng. Oke? apa Itu lagi? baru karisteng. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan ucapan dari makhluk yang keluar dari kubur itu tentang kasih. Silakan. Lari kemana-mana lagi. Loh, kamu kan berpola kepada makhluk yang keluar itu kan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Iya, kalau begitu saya Ajarlah kembali. mereka, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Mana perintah makhluk kuburan ini tentang kasih? Silakan. Jangan kau lari ke orang Yahudi ya. Jangan kau lari ke ajaran orang Yahudi ya. Yesus itu orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Ajaran- mana dalilnya anak Maria Matius tidak bisa 28 diterbang? kau bawa kan? Matius 28 nomor 19. Makhluk itu keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, saya minta makhluk ini ajarannya tentang kasih mana? Oke. Ayo. Oke, kau tidak terima ucapannya. Sebentar. Lah, kau kan tidak. Sebentar dulu kan. Tadi ngomong ucapan dong. Yesus Matius 22 itu ucapan Iya. Yesus yang kemudian implementasinya bermuara ke Taurat. Itu untuk Yahudi. Iya. Yang kutanya aliteng. Oke. Kan kau di sini kan kau tidak percaya ucapan Yesus setelah penyaliban kan? Oke, sekarang baca Matius 26 ayat 26. Oke, sekarang kita baca Matius 26 lagi. Silakan. Kita lari kemana-mana. Matius 26. Oh, lo nggak kemana-mana. Matius Ya 26. kemana-mana karena kau mengambil lagi ucapan orang-orang yang datang kepada Bani Israel. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil itu ucapannya sendiri. Silakan baca. mengucap, memecah, memberikan kepada murid-murid. Ini murid-muridnya orang Yahudi yang saya tanya orang Kristen. Enggak. Saya tanya orang Kristen. Hei, Cuma ini sebelum orang penyaliban atau Kristen. setelah? Orang Kristen itu Enggak, ini sebelum muncul penyaliban atau sesudah? sebelum penyaliban. Kristen itu belum sebelum. ada. Sebelum penyaliban, ajaran Yesus itu pure untuk Bani Israel, nggak ada Kristen. Kristen itu Kamu agama kok dari kemana-mana, Barat. Zuma. Kamu yang kemana-mana, kamu yang nggak ngerti, kamu itu Nggak, cuma gini loh, penumpang gini. gelap. Sedikit-sedikit ngambil ajaran Yahudi. Zuma, Yesus bisa ketika gantian ngomong berkata, nggak? dengar, hei, pasang mulutmu, dengar. Yesus ketika dia berbicara, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Kristen. Adapun ajaran ke Kristen itu ajaran dari makhluk yang keluar dari kubur yang mengutus nabinya Paulus kepada orang-orang non Yahudi Kristen. Oke, Nah, Matius paham 26 sampai ini situ? Matius 26 ini sebelum penyaliban atau sesudah? Ini sebelum penyaliban. Sebelum. Kau Nah, terima ini perkataan yang saya tanya, Kau apa? terima ini apa enggak? Yang saya tanya apa kepada saudara? Ajaran kasih kan? Kasih Kristen kan? Nah, yang kau sampaikan ini Matius 26 ini ajaran Yahudi dengan gurunya Yesus. Yang saya tanya kasihnya Kristen mana? Kasih. Wih, kasihnya Tadi Kristen kan mana? Kau minta ucapan. Kau bilang tadi mana ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Oke, Iya, berarti mana ucapan? Sebentar yang, dulu. Yang kau, Aduh, Matius 26 ini itu gimana bukan sih? ucapan. Matius 26 Bisa itu gantian bukan nggak? ucapan makhluk yang keluar. Dengar, pasang kupingmu.
Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Itu ucapan orang Yahudi namanya Yesus sedang mengajar muridnya. Muridnya itu orang Yahudi. Yang saya tanya, kasih dari Karisteng itu mana? Kok lari ke Yahudi? Zuma. Definisi Kristen itu apa sih? Coba aku tanya kamu. Karisteng adalah pengikut Kristus, makhluk kuburan. Belum Gimana dalilnya? belum Kristus paham. makhluk kubur? Kamu gimana sih? Aduh, ini. Leh. Aduh, Zuma belajar lagi. Sekarang ku tanya samamu. Yesus orang Yahudi, ada nggak mengatakan ketika dia datang kepada Yahudi, aku diutus untuk seluruh bangsa? Ada nggak? Baca nubuatan Yesaya 53 ayat 10. Ih, lari ke kitabnya agama lain. Loh, Yang ini kamu saya dikasih- tanya kamu Yesus, dikasih dalil, kamu nggak mau terima. Yang saya tanya Yesus Yahudi, kamu orang luar Yahudi mencoba untuk menipu lawanmu dengan menjiplak, mengais-ngais kitabnya Yahudi. Apa kamu nggak malu? Oke, baca Matius 26 ayat 28. Ayat 28 nya baca Matius coba. Matius 26 Ayat 28, itu masih ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Enggak, Yang saya ucapannya tanya, siapa coba saya tanya. itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Ucapan Yang saya tanya, ucapan Kristus kepada non Yahudi. Seperti kamu. Baca ini ayat 28 coba. Lah baca dulu, selesaikan baca. ayat Kamu 28. waras nggak? Kamu waras tidak? Kamu masih bisa waras nggak? Matius Bukan, kamu 26 selesai itu baca, ayat 28. Matius 26 itu ucapan Yesus Yahudi kepada orang Yahudi. Hah? Kau itu waras nggak kau itu? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, ucapan Kristusmu kepada non Yahudi, kepada Karisteng. Alamak. Udah saya coba. Nah, ini coba ayat 28 nya selesaikan dulu dibaca coba. Bahlul, kau ke neraka aja sana. Hus. Bahlul, Azam. hus. Kau ke sana ke neraka. Kau itu belajar dulu, waras dulu sedikit apa? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi untuk orang Yahudi. Di mana ruang lingkup pengajarannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan orang Israel kepada orang Israel. Yang saya tanya, kasih di Kristen. Kalau kasih di Kristen, harus berpacu kepada makhluk yang keluar dari kubur. Beritakanlah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu loh. Ini temanya apa sih? Selamat siang. Ya, siam. Ya, selamat siang Bang. Temanya apa ya, Bang? Temanya terkait ajaran kasih Kristen. Nah, tadi teman saudara itu capek dia mencari data kasih di Kristen, ternyata dia nggak temukan. Gitu. Kasih Sulit. di Kristen nggak ditemukan. Ya, nggak ada ternyata. Nah, itu tulisan Paulus, Bang. Ya, mana Kasih itu? banyak. Mana? Coba Banyak, tunjukkan. Ya, silakan. Karya. Satu Korintus ya. Ada banyak sih, tapi yang paling inilah. Kasih itu panjang sabar, murah hati, ya, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong. Nah, itu kan tulisan Paulus kepada orang Di mana itu pengikut Kristus. Bentar, Bang. Nomor 4-nya ya. Kasih itu sabar, murah hati, 4 sampai 7 ya itu. ya, tidak cemburu, tidak mengugahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah, itu ajaran semua agama itu, Bang.
Sama aja Kan ternyata. tadi kan ditanyain kasih di Kristen mana, ya itu salah satunya. Iya, betul. Salah satu Saya ayat. setuju itu. Saya setuju. Jadi, saya ulang ya. Kasih dalam Kristen pertama, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak bermegah diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian kasihnya tidak berkesudahan dan seterusnya, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, itu kan lah bedanya dengan agama lain apa? Agama lain nggak ada kayak gitu. Lah, Coba tampilkan perintah agama lain yang seperti itu. oke, dengarkan dulu ya. Ketika kitab saudara mengatakan kemudian kasih itu sabar di dalam 1 Korintus, dalam kitab saudara, boleh Anda buka? Bisa dibuka? Iya. Ada, sudah Anda buka? Sudah Anda 1 buka? Korintus berapa? Ya, tadi 1 itu loh. Korintus berapa? 1 Korintus 13 nomor 4. Nah. Iya. Coba, Iya, coba kasih Anda itu baca. sabar, kasih itu murah Ya. hati, ya tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Iya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menampung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke. Nah, Itu teori di atas kertas ya. Yang harus dicontoh. itu dilakukan Iya, yang Paulus juga loh. Oke, yang harus diperhatikan oleh orang Kristen ya. Iya, itu memang harus dipraktekkan. Itu tertinggi itu. Itu buah roh yang paling tinggi itu kan kasih. Oke, baik. Nah, sekarang saya minta dalil yang setara dengan kitab suci saya. Kalau yang tadi itu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan banyak perintah sabar. Dalam Al-Quran itu perintah memaafkan dan seterusnya. Itu sifat-sifat terpuji dan itu adalah karakter orang-orang yang soleh. Itu amalan soleh dalam Islam. Nah, sekarang ada dalil dalam Coba Al-Quran. ada ayatnya bang yang seperti itu, kira-kira bisa ditunjukkan. Amalan Biar saya soleh. juga tercerahkan. Amalan Maksudnya soleh. Soleh itu dirinci gak? Apa aja Innallaha soleh? ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi banyak dalil-dalil. Justru terjemahan itu entah dari mana datangnya, ada dalam Bibelmu. Sekarang begini. Sabar. Ada nggak murah hati? Ya tidak memegahkan diri, tidak Murah hati pemarah, itu pemaaf. Itu ada nggak? Murah hati itu pemaaf. Al-Quran sudah menjelaskan. Di dalam Al-Quran, dalam data-data Al-Quran itu banyak. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Udah Artinya apa, banyak Bang? di dalam Artinya apa? banyak. Hendaklah kamu orang-orang beriman memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yaitu memaafkan orang-orang kafir. Itu Al-Quran. Ayat itu apa? Kitab apa? Surah apa? Saya mau bertanya sama kamu, dengar. Coba. Dengar. Ada di ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Biar saya lihat juga. Ya, silakan kamu buka dalam kitabmu, di dalam Al-Quranul Karim, baca terjemahannya di dalam surah Al-Jasiyat ayat ke-14. Anda baca di situ. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 43, memaafkan orang yang berbuat jahat. Al-Araf ayat 199, perintah untuk menjadi pemaaf. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran itu yang dicontoh oleh Kristen. Sekarang begini, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran yang tidak pernah saya temukan di agama lain. Ya kan, kalau misalnya sabar, pemaaf, jangan pemarah, jangan ini, jangan itu. Jangan lari dulu Bang. Ini kan Asy-Syura 40 saya baca dulu ya. Kalau saya salah ya koreksi. Ya Bang ya.
Apa? Assalamualaikum Mau warahmatullahi ngapa sampai? wabarakatuh. Ustaz Ari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bun. Felix. Bang Andi lanjut guru dah. Halo, halo. Hmm. Nah, yang buat orang kafir mana bang? Ya itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu apa? Kafir dah itu. Orang-orang yang tidak beriman Itu kepada nggak Allah itu disebutin. kafir. Surah 40 emang nggak ada disebutkan. Di sini disebutkan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Itu kan Allah Nomor nggak 4. menyukai orang-orang zalim. 4 Asyura Ayat 14-nya. Udah, kamu terlalu berat kalau bahas Quran. Ini saya mau lihat ini. Agamamu kan kasih. Enggak, saya kan mau belajar juga Quran ya, siapa Udah, tahu kamu kan turun. Kamu saya belajar di menemukan bawah, di kebaikan pendeta. situ. Kamu di bawah, Kau belajar di pendeta saja. Kalau gitu. Kau belajar Al-Quran di Edis. Di Edis sana kau belajar. Tidak ada dalil di dalam agama orang Kristen yang sama seperti Al-Quran. Kalau kasih yang tadi sabar, pemaaf, bla 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 bla, itu kan semuanya ajaran Islam. Itulah yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlakul karimah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin nastajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika ada kaum musyrikin, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, saya minta dalil di Kristen ada dalil seperti ini. Coba ada nggak orang Kristen yang mampu? Kalau yang tadi itu ngeyel aja. Kalau ajaran-ajaran yang kayak tadi tuh 1 Korintus 13:4 itu dan seterusnya itu kan cuman dasar, itu dasar. Semua orang pemaaf, la taqrabu, jangan pemarah, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kan Islam, itu cakupan Islamnya itu justru itu. Sekarang yang lebih dari itu ada nggak di agama Kristen? Yang lebih dari itu. Wa in ahadum minal musyrikin, apabila kemudian di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu, ada nggak seperti itu dalam Kristen? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Ada nggak seperti itu di Kristen? Pada saat perang, lalu kemudian musuh meminta perlindungan. Ada nggak? Lalu hantarkan kemudian orang-orang yang minta perlindungan ini untuk kemudian mendapatkan situasi atau suasana aman. Yang kita tahu di dalam kitab yang mereka gunakan, kepunglah, aja berdamai. Kalau berdamai, tawarkan perdamaian. Kalau mereka terima, perbudaklah. Suruhlah mereka kerja rodi. Kalau tidak, bunuhlah semuanya. Itu yang ada dan itu yang dipraktekkan. Kalau yang tadi itu semua agama mempraktekkan itu. Sabar, jangan sombong. Ya, itu kan sifat-sifat terpuji dalam Islam. Minta dalil dia. Seakan-akan umat Islam itu tidak mengajarkan hal tersebut. Padahal di dalam Islam itu ada sifat-sifat terpuji yang kemudian Allah terangkan. Yang pertama itu amanah, kemudian memiliki sifat malu, kemudian adil, kemudian berani karena benar, rendah hati, kemudian komitmen, optimis, sabar, lalu kemudian merendahkan diri, suhud, kemudian menghargai orang lain, bertakwa, ridha, kasih sayang, kemudian apa lagi? Lemah lembut, qanaah. Karena itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa bersyukur, banyak bersyukur dan seterusnya.
Itu kaitannya dengan Islam itu semua. Itu ajaran Islam. Nah sekarang ketika kita berbicara apa yang lebih daripada itu dari agama mereka. Semua agama mengajarkan itu. Ya. Bang Suma, Gimana Bang? maksudnya waktu menolong orang yang sedang minta tolong itu perbuatan kasih ya Bang ya? Menolong orang pada saat, iya jelas itu. Iya, oke. Itu kan cuma praktisnya doang kan? Maksudnya? Ya kan? Soal-soal teknis begitu kan nggak perlu diatur, yang perlu diatur kan prinsip. Lah itu dia, sama seperti dalil agamamu. Sabar, apalagi murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Itu kan aturan-aturan biasa itu. Itu ada di iya. Udah, boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Sabar itu kan ada di level prinsip. Lah, iya emang itu di ajaran agama kami. Iya. Sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama dengan Tuhannya. Innallaha ma'as sabirin. Cara kencing yang penuh kasih juga perlu diatur. Oh iya pasti. Oh iya, makanya Yesus mengajarkan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu Bani Israel, bukan Kristen ya, Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Dialah yang datang, dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu. Ngerti enggak segala sesuatu itu maksudnya? Hah? Islam itu diajarkan adab. Ya kalau kamu saling mengencingi malah. Jadi Apa tuh? kitab Muslim ini mengatur sampai soal-soal teknis. Oh cara iya kencing dong. maupun Di dalam agama Yahudi ada yang disebut kitab Talmud. Mereka diajarkan tentang taharah. Hanya Kristen ini yang seperti hewan. Tidak ada aturan-aturan seperti itu. Bebas, seperti kera. Tapi kalau dalam agama langit, agama Yahudi, mengkuduskan diri itu adalah satu hal yang mutlak harus dilakoni. Bayangkan aja, orang Yahudi ketika ingin masuk ke rumah ibadah, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Di agamamu, sama seperti masuk kandang binatang. Lebih hormat orang masuk ke dalam kafe daripada masuk ke rumah ibadahmu. Kalau orang masuk dalam rumah makan masih bisa melepaskan sendal, sepatu. Tapi masuk di gerejamu, nah, sementara orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang-orang yang najis. Nah, kalian itu Kristen dianggap najis sama orang Yahudi. Baik. Pertanyaan saya begini, Bang. Kalau kita bicara tentang hukum, bicara tentang aturan, ya. Kalau kita bicara hierarki, yang lebih tinggi itu konsep atau idenya atau pada tataran aturannya, yang lebih tinggi mana? Orang yang, dengarkan, orang yang memiliki akal, mereka akan lebih mengedepankan perintah Tuhannya daripada prinsip-prinsip yang dibuatnya sendiri. Makanya percuma mereka memuji aku, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara amalan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Itu akidah, itu adalah suatu teori praktek dalam sebuah agama, konsep namanya, konsep. Makanya di dalam agama Yahudi itu di Amsal 3 dikatakan harus berpangku kepada firman Tuhan, bukan kepada pikiranmu sendiri. Nah, Kristen ini berpangku kepada pikiran sendiri, bukan kepada Tuhan. Seakan-akan orang Kristen itu merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Pertanyaan Kan saya, itu poinnya. pertanyaan saya, dalam konteks kasih, orang Kristen mana yang perbuatannya bertentangan dengan konsep kasih yang diajarkan oleh Semua. buktikan Semua. mana? Iya, semua. Oke. Yang mana? Kasih itu pertama, hukum utama apa? Kasih kepada siapa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, tapi juga Itu pintar. Anda pintar berarti. Pintar. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya mentaati perintahnya atau membatalkan perintahnya?
Menaati Bengkak. perintahnya. Menaati perintahnya. Menaati perintahnya. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhannya Yahudi yang dilakoni Kristen. Apa? Mengasihi. Mengasihi sesama. Itu kan kasih tadi loh. Kembali lagi, jangan muter kayak anjing kejar ekor. Kasih yang pertama adalah mengasihi Tuhan Bapa. Iya. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Bapa, mengasihi Tuhan Bapa itu cakupannya di dalam mentaati hukum yang datang kepada Nabi Musa. Betul? Betul. Mana hukum Taurat yang datang dari Musa yang dipraktikkan oleh Kristen? Nah, gini. Tadi kan pertanyaan saya, buktikan perbuatan orang Kristen yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Sekarang Nah itu Bang menjadi Suma balik Kristen. Bang Suma balik Menjadi bertanya Kristen. lagi. Menjadi Kristen Persoalan, itu diam, dengar. Menjadi Kristen Persoalannya, itu Anda sama yang dengan mendalilkan, tapi Anda menyuruh. menjadi Kristen itu sama dengan tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Itu menjadi Kristen. Untuk menjadi Kristen maka siap-siaplah membatalkan seluruh perintah dari Tuhannya Yahudi. Maka orang-orang Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen membatalkan seluruh perintah Tuhannya Yahudi. Ah, itu paham tidak sampai situ? Paham sampai situ? Kalau Anda kasih kepada Tuhan, jangan jadi Kristen. Tidak boleh. Kalau kasih kepada Tuhan. Kalian menjadi Kristen, menyembah makhluk yang keluar dari kubur, itu karena kalian tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Makanya kalian lebih memilih menyembah kepada makhluk ciptaannya. Dalilnya mana? Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan. Nah, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Siapa yang membangkitkan? Tuhannya Yahudi. Kalian sembah itu malah. Harusnya yang kau sembah itu Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Kalau kau kasih, kamu tidak akan meninggalkan Tuhannya Yahudi. Begitu maksudnya. Paham ya? Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, mana ajaran kasih yang dilanggar oleh Kristen? Ya, Kristen itu berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru, makhluk kuburan disembah. Apalagi, jangan kau kotori hari sabatku. Orang Kristen merubahnya menjadi minggu. Jangan kau makan babi. Kristen makan babi. Apalagi, jangan kau tidak bersunat. Kristen bersunat. Apalagi, jangan kau menambahi Tauratku. Jangan kau mengurangi. Kristen menghapus semuanya. Jadi Kristen itu bukan kasih. Bukan kasih Kristen itu. Kenapa? Karena Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus dibunuh untuk dosanya Kristen. Korbankanlah binatang, jangan korbankan manusia. Kristen balik, korbankan manusia, jangan binatang. Dibalik semuanya. Dibalik. Itulah kamu. Jadi di Kristen itu tidak ada kasih. Karena kenapa? Justru karena melanggar ajaran kasihlah Kristen itu hadir di atas muka bumi. Gini Bang, jangan ngalur ngidul kemana-mana. Kita stay pada konteks, konsep. Kita berbicara tentang kasih. Kok ngalur ngidulnya kemana-mana? Saya simpulkan kalau gitu. Saya simpulkan, izinkan saya. Saya simpulkan. Kita belum berdebat. Kasih, dengar. Kasih kepada Tuhan menghapuskan Taurat atau mempraktekkan segala Taurat? Jawab. Kasih kepada Tuhan mempraktekkan isi Taurat atau menghapuskan isi Taurat? Coba, saya ingin uji dulu situ. Kasih adalah mempraktekkan segala isi Taurat atau menghapuskan segala isi Taurat? Dibuka mute-nya, Bang Petani. Bang, hukum Taurat itu turunan dari hukum kasih.
Mulai ngaco. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, kalau kasih kepada Tuhan, dengar, kalau kasih kepada Tuhan, mempraktekkan isi Taurat atau menghapuskan Taurat. Pandangan Anda, Bang. Anda tidak bisa memaksakan pandangan Anda. Nah, kan dasarnya kasih kepada Tuhan, kan kasih kepada Tuhan, kasih kepada Tuhannya Yahudi, menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat. Jadi Bang Suma ini bicara sendiri, komentar sendiri, gitu. Pertanyaan saya itu jelas. Apakah kasih kepada Tuhan membatalkan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Dengar baik-baik ya. Hukum Taurat itu bentuk praktis dari hierarki yang lebih tinggi, disebut hukum kasih. Mulai ngaco. Kasih itu menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Kasih tidak menghapuskan. Anda logikanya salah, Bang. Kasih itu hierarki lebih tinggi dari hukum Taurat. Pertanyaan Anda keliru. Oke, baik. Nah, Kristen ini pelaku Taurat atau pembatal Taurat? Kami pelaku kasih. Udah selesai. Ya selesai kan? Buktikan Udah. di mana hukum Taurat yang bertentangan dengan hukum kasih. Buktikan. Dengarkan saya. Hukum kasih itu adalah menjalankan segala hukum-hukum yang ada dalam Torah. Saya bacakan dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yosua 22 disebutkan bahwa kasih adalah mentaati dengan setia segala apa yang diperintahkan kepadamu melalui Musa. Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Musa, tetap mengikuti segala perintah yang diajarkan oleh Musa, berpaut kepada aturan yang datang melalui Musa, berbakti kepada Tuhan melalui ajaran Musa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu kasih. Jadi esensi dari semua hukum-hukum itu adalah kasih, kan? Artinya Iya, kasih betul. konsep lebih tinggi. Iya, kasih konsepnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena semua Justru aturan hukum Taurat- kamu itu aneh. Hukum Taurat itu ketika dikatakan kasih kepada Tuhan menurut hukum Taurat adalah melakukan dengan setia hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, yaitu dengan mengasihi Tuhan, hidup menurut segala aturan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, terpaut kepada aturan Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa sesuai dengan diperintahkan Musa. Oke, jadi Anda sepakat tidak? Kasih lebih tinggi dari hukum Taurat. Anda sepakat tidak? Tidak bisa disebut kasih kalau tidak melakukan Taurat. Implementasi, manifestasi, intisari daripada Taurat itulah kasih. Untuk mendapatkan kasih, orang itu wajib hukumnya mempraktekkan hukum Taurat. Bahlul. Oke. Bagaimana mungkin Anda mau disebut kasih sementara Anda tidak mempraktekkan? Yang disebut kasih itu mempraktekkan Taurat, setia dengan menjalankan perintah hukum yang diperintahkan Nabi Musa. Mana perintah Nabi Musa ibadah minggu? Oke. Perintah Musa ibadah minggu mana? Pertanyaan saya kan tadi sederhana. Ya sederhana juga ini. Mana Jawab perintah Musa ibadah minggu? Melakukan ibadah minggu itu perbuatan yang tercela atau perbuatan kasih? Beribadah kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Mana perintah Musa ibadah minggu? Orang Kristen kitab Kristen tidak mengatur detail, dia mengatur konsep. Itulah saya katakan Kristen itu berdiri di atas pelanggaran ajaran kasih. Agamamu itu berasal dari pelanggar kasih. Kasih itu menjalankan segala perintah Taurat dengan setia. Itu baru kasih. Kalau Kristen itu bukan kasih, itu kasino inro.
Kamu diskusi itu pakai otak napa sedikit? Pakai otak sedikit aja, sedikit aja, sedikit aja, sedikit. Sedikit aja. Saya jelaskan ya Bang Suma ya, tapi diam ya, jangan potong-potong ya. Di dalam teori hukum ya, gagasan itu lebih tinggi dari aturan teknis. Jangan potong Bang. Kasih itu adalah gagasan besar yang melahirkan aturan praktis seperti hukum Taurat. Kasih itu di atas aturan praktis. Dia ada di level gagasan. Itu perlu belajar lagi tentang Hans Kelsen, tentang teori hukum itu. Nah, terus yang kedua Bang ya, aturan praktis, jangan ini, jangan itu, boleh ini, boleh itu lahir dari gagasan yang disebut kasih. Jadi hukum Taurat, kalau berbicara tentang hukum Taurat, itu turunan dari hukum kasih. Kasih itu gagasannya lebih tinggi di atas hukum Taurat. Jadi, kalau soal praktis, hal-hal praktis harus A, harus B, harus C, itu tidak relevan lagi buat orang Kristen di masa perjanjian baru. Itu tidak relevan lagi. Gitu dong, Karena akui. Kan gitu lebih bagus. Karena- Lebih baik kau jujur bahwa di Kristen itu nggak ada kasih. Dan selesai dari tadi kek. Saya belum habis bicara. Saya belum habis bicara. Mutar-mutar. Ujung-ujungnya Saya belum ngaku juga. Ternyata memang nggak cocok, nggak relevan lagi. Memang. Karena Kristen, kan tidak salah yang ku bilang. Kristen itu agama yang membungkus ajaran kasih supaya tidak lagi diajarkan. Lalu mengatakan kami kasih loh. Bang, ini begini, belum habis jelaskan. Gitu. Lah Anda sudah mengakui, kami cuma butuh pengakuan bahwa ternyata agama ajaran kasih itu sudah tidak relevan lagi dengan Kristen. Selamat. Hukum Taurat Terima tidak kasih. relevan lagi dengan kekristenan karena apa? Kita mengacu pada Ya hukum udah, yang berarti tinggi. tidak ada lagi ajaran kasih di Kristen. Karena untuk sampai kepada level kasih kepada Elohim, harus dengan setia menjalankan segala aturan, perintah, ketetapan, ketentuan Elohim yang datang kepada Musa. Aku ngomong lain, lo ngomong lain. Ya, saya menanggapi pengakuanmu yang mengatakan bahwa dalam Kristen tidak relevan lagi. Ya sudah, berarti di Kristen tidak ada kasih. Terima Taurat kasih. tidak- Loh, saya bilang hukum Taurat tidak relevan lagi karena kita menggunakan hukum kasih, hukum yang lebih tinggi, bukan berarti hukum kasih tidak ada. Lu ngaco, lu ngarang sendiri. Dompala, dengar. Kasih itu bisa dikatakan kasih orang itu kepada Tuhan. Dengar. Pasang mulutmu. Nah, biar kuludai masuk, biar kau paham ini. Kasih itu bisa tercermin hanya ketika orang itu dengan setia melakukan segala ketetapan, hukum, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan yang datang melalui nabinya Musa. Kamu tidak melakukan itu semua lalu mengatakan kamu kasih, itu namanya paluka. Itu namanya anak setan. Itu namanya asu berpakaian domba. Dengarkan lagi, sekali lagi. Buka mulutmu. Dengar. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru disebut kasih. Kamu tidak melakukan itu semua, tapi kamu tampil. Kristen itu kasih loh. Mau ku tampar mukamu pakai sendal, mau? Mau? Kamu Syarat dari kasih, tadi, Bang Suma. dengar. Syarat baik-baik ya. kasih, dengar. dulu, Orang bebal, daripada gua bacot. orang bebal, dengar. Kau masih punya kuping kan? Dengar. Syarat orang itu disebut kasih ketika mereka mentaati perintah-perintah Tuhan melalui Musa. Sedangkan Kristen agama yang menghapuskan semua perintah-perintah yang datang kepada Nabi Musa. Lalu Kristen mengaku kasih. Kristen mengaku kasih, tetapi tidak melakukan, bahkan membatalkan segala syarat untuk kasih. Syarat untuk kasih kamu hapus. Habis itu kau mengatakan, Kristen itu agama kasih loh. Kau kalau dekat-dekat sini, ku cebur kau di got. Boleh sih bicara Bang Suma? Oke, dengarkan. Ini, kau bicara habis ini. Dengarkan. Orang bisa disebut kasih
apabila dia mempraktikkan hukum Musa atau tidak? Jawab. Mempraktikkan hukum Musa. Ya, gitu dong. Oke. Apakah kemudian Kristen makan babi? Kristen makan babi. Nah, apakah itu mempraktikkan hukum Musa? Mempraktikkan hukum Musa. Hah? Iya, karena kami bukan orang Yahudi. Saya Kesian. Udah, kamu turun ke bawah, kamu ke bawah. Kau di bawah cuci piring, cuci piring. Cuci piring. Kau tidak pantas dialog dengan saya. Jadi saudara-saudara, lihat kalimat terakhirnya. Kami mempraktekkan perintah Musa. Kenapa? Karena hukum Musa itu bukan untuk kami. Hei, Bahlul, Dongo, Dompala, anak kucing, anak tikus. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya panggil kau anak tikus? Karena kau tidak punya otak. Tikus masih cembu marah. Ngapain lu bang sama-sama kan aku sama manusia tadi itu? Sorry dong, tikus aja nggak mau disetarakan samamu. Dengarkan. Syarat untuk kasih kepada Elohim harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, ternyata kamu tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kamu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kasih utama dan terutama, kamu tidak lolos ke sana. Makanya di Matius 19:16, Yesus, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Nah, berarti untuk mendapatkan hidup kekal harus menjadi Yahudi dulu. Dompala, Kardoba. Untuk mendapatkan hidup kekal harus turunan dari Yahudi. Kalau bukan turunan Yahudi, ngaku-ngaku turunan Yahudi, itu jemaat iblis berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Itu serigala yang nyamar domba. Oke? Jadi bagaimana solusinya Bang Suma? Solusinya adalah dinul Islam. Jangan kau bebal. Jangan kau sok paten. Jangan kau sok pintar di hadapanku. Jangan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika saudara mengatakan bahwa taat kepada hukum Taurat karena makan babi itu bukan perintah kami, itu sudah mencederai ilmu pengetahuan itu. Itu sudah merusak akal sehat. Itu sudah melanggar etika dalam berpikir. Itu sudah merusak norma-norma ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan relevansi, baik berdasarkan logika maupun berdasarkan hukum Taurat itu sendiri. Maka saya katakan betul, kamu memang cocok menjadi pemakan hama saja. Bukan hama kamu itu, tapi pemakan hama. Pemakan hama kau itu. Hukum Taurat itu kalau dilaksanakan baru disebut kasih. Kalau tidak dilaksanakan, mau kau robek mulutmu, kami adalah penganut kasih loh. Nggak ada. Bullshit. Itu semua penipuan, pembohongan. Syarat untuk kasih kepada Tuhan adalah melakukan segala hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, dan Yesus Matius 5 nomor 19. Jadi kalau kamu mengatakan kasih gini, kasih ya, itu kasihmu. Kasih ibu kepada kamu, tetapi kasih buta, kasih tuli, kasih buta, dan melihat dan mendengar yang benar. Itulah kamu manusia ilusi yang tak punya akal sehat, yang ada hanya akal-akalan. Jadi kesimpulannya, kasih kepada Tuhan hukum terutama. Kasihilah Tuhanmu, Shema Israel. Kasihilah Tuhanmu.
dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal. Apa itu? Akalmu harus berpangku kepada praktek teori. Jiwamu harus berpangku kepada teori praktek. Kekuatanmu harus berpangku kepada teori praktek. Apa itu? Implementasi hukum Torah. Harus kamu mendedikasikan hidupmu seluruhnya untuk taat kepada hukum Musa. Hukum Musa babi haram atau babi halal? Haram. Kalau kau kasih kepada Elohim, Tuhannya orang Yahudi, maka kamu harus mendedikasikan hidupmu menjaga lambungmu dari makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itu. Kalau kamu tidak melakukan itu semua, lalu kau mengaku ajaran kasih, boleh nggak mulutmu itu saya ganjal pakai linggis supaya nggak tertutup lagi, biar dia nganga terus supaya kau nggak berbohong. Kau kemana-mana supaya seperti hewan, tidak kita mengerti apa kau bilang daripada kau bisa bicara tapi otakmu tidak berfungsi sama sekali. Mending mulutmu ku ganjal linggis supaya nggak rapat. Daripada kau tipu-tipu semua orang, kau bodoh-bodohi semua orang dengan ajaran membungkus. Kasih apa pula kau? Kasih kepada siapa? Kasih kepada siapa kau? Kasih utama apa? Kasih kepada Tuhan Bapa. Coba kau buktikan. Kasih kepada Tuhan Bapa itu maksudnya apa? Mentaati segala perintahnya. Apa perintahnya? Salah satunya apa? Kasih. Ya, kasih itu apa? Mentaati perintah Bapa. Salah satunya apa? Kasih. Kasih kepada Bapa. Apa itu kasih kepada Bapa? Mentaati segala perintahnya. Apa perintah saya kasih? Begitu terus. Kayak asuh kejar ekor. Gitu aja terus. Kasih itu harus ibadahnya di sinagogi, kitabnya Torah atau kitab Tanak, ibadahnya hari Minggu, tidak ada di menu makanannya babi, dan kulupnya tidak pakai payung. Ibadahnya Sabat. Ibadahnya Sabat. Rumah ibadahnya di sinagogi, di Mikdas. Oke, kitabnya kitab Tanak. Oke, itu kasih kepada Elohim. Nah, kasih kepada manusia apa? Mengajarkan turunannya untuk melakukan hal yang sama, yaitu taat kepada hukum Tuhan dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu hanya ada di Bani Israel saja. Di luar daripada itu, kasih tak sampai. Saya kira begitu sementara. Saya asar dulu, silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang ngeyel kayak itu tadi, cakupan ajarannya sudah mulai membohongi diri mereka sendiri, turunkan aja. Silakan. Mantap sekali penjelasannya Bang Yoma. Poinnya sangat jelas. Inilah resikonya kalau ada kitabnya Yahudi, hukum Taurat nempel di kitab itu. Kalau kitab itu ditempelkan menjadi satu kitab yang Anda anggap sebagai pedoman hidup, kitab suci, ya mestinya Anda lakukan secara konsekuen. Tapi persoalannya adalah kitab itu ditempelkan, kemudian ada perjanjian baru yang cenderung dan bahkan mengeliminasinya, begitu ya. Bahkan membatalkannya. Efesus 2:15 kan gitu ya. Jadi fungsinya adalah hanya sebagai pelengkap membungkus ajaran yang sebenarnya, begitu. Jadi kitab Torah yang menempel di situ hanya sekedar membungkus ajaran dari Roma, begitu. Masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan, kalau suara saya kecil nggak usah diprotes Mbak, gitu ya, nggak usah diprotes kalau kecil. Daripada saya nggak ngomong gimana? Kira-kira begitu ya. Jadi masuk ke Indonesia dibungkus pula dengan keislaman. Nah, mau dia apa lagi kalau sudah begitu? Artinya apa? Pertanyaan Bang Yoma memang agak sulit untuk dijawab, kecuali jujur bahwa ajaran kasih kami itu tidak ada hubungannya dengan Torah Musa, tapi ajaran kami itu bersumber dari perjanjian baru yang cenderung tokoh yang paling dominan adalah ajaran Paulus. Jujur saja, selesai sudah, kita maklum gitu loh. Tapi kalau Anda selalu mau abu-abu, ya beban pembuktiannya, beban
Penderitaannya ya ada sama anda semua. Ya kalau kami Muslim jelas. Ya kami Muslim jelas. Tidak nengok kiri, tidak nengok kanan. Konsisten Al-Quran dan hadis. Ada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkannya. Tapi tetap Torah kami imani pernah ada di zaman Nabi Musa. Injil pernah ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sebatas itu aja. Bukan sebagai pedoman hidup umat Islam. Tapi wajib mengimani pernah ada. Pedoman hidup umat Islam. Sumber dari segala sumber yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jelas kalau Muslim itu. Yang menjadi beban pembuktian, yang menjadi berat mereka dalam kehidupan, dalam keagamaan, ya adalah anda semua ini. Kenapa? Anda ini tidak punya identitas. Soal ajaran kasih saja tadi itu, sepertinya Anda mengalami bumerang. Pertanyaan sederhana, ajaran kasih itu apa? Ajaran kasih adalah mengikuti seluruh perintah Bapa atau Elohim yang dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah penjabarannya item per item dijelaskan oleh Bang Juma. Coba jelaskan ajaran Nabi Musa yang Anda anggap kasih itu. Dikasih contoh satu. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa pergi beribadah di gereja di hari Minggu? Macet. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa bahwa babi itu boleh dimakan? Macet. Ada nggak perintah Elohim kepada Nabi Musa bahwa bersunat tidak bersunat up to you 3 botol? Enggak ada juga. Ajaran Nabi Musa alaihissalam yang diterima oleh dari Elohim, babi haram, kuduskan hari Sabat, ibadah di sinagog, wajib bersunat. Tapi ada agama tertentu seperti orang-orang tadi ini membungkus diri di situ ajaran kasih, tapi praktek implementasi dalam kehidupan semua dilanggar, tapi diakui. Bagaimana coba menyatukannya ya? Semua dilanggar aturan itu, tapi diakui. Artinya apa? Hanya sebatas mulut saja, prakteknya di luar semua ajaran para nabi. Prakteknya bersumber dari mana? Bersumber dari PB yang ada 13 kitab yang ditulis oleh saudara Paulus. Jadi lebih baik jujur sekarang teman-temanku Kristen yang ada di sini, jujur saja supaya jelas. Anda gini Bang tidak Andi, ada. Ntar dulu, Anda tidak ada hubungannya dengan Torah. Kalau Bang Excel mau menjawab, silakan jawab pertanyaan berikut. Kayak gini. Apakah ya, dengarkan Siapa dulu. yang mengajarkan kalian untuk disunat? Surat An-Nahl 123, Millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim. Nabi Ibrahim disunat, ya kita mengikuti perintah Al-Quran itu. Jelas ya. Mengikuti juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disunat, ya kami harus disunat. Kok itu pertanyaan diulang-ulang ya? Nah saya tanya balik lagi. Kenapa kalian Kristen berkulup semua? Siapa yang Anda ikuti? Yesus sendiri disunat. Kenapa punya lu beda sama punyanya Yesus? Sedangkan kau pengikut Yesus. Kan kena kepalamu kalau saya tanya jawab. Saya tanya balik, kena kepalamu langsung kan? Langsung kau jantungmu geser ke lutut. Udahlah jangan kau begitu. Lebih kau ikuti saya sekarang. Kalau kau benar-benar ingin mengikuti ajaran para nabi, karena ajaran Nabi Musa hanya di kaumnya Bani Israel, ajaran Nabi Isa hanya kaumnya di Bani Israel. Kalau ingin mengikuti ajaran para nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pelabuhan terakhir teman-teman hanya di mana? Saya pengen Anda juga di bawah ini, jangan sampai nggak nonton, nggak mendengarkan. Pelabuhan terakhir agar Anda bisa hidup kekal di surga, pelabuhannya di agama mana teman-teman? Jawab. Jawab semuanya. Pelabuhan terakhir agar Anda selamat di surga, pelabuhan terakhirnya di dinul mana? Dinul agama mana? Kristen.
Gimana lu masuk surga kalau lompat Bang babi? Andi, Bang. Lu masuk surga lompat babi kuciluk. Gimana ceritanya? Gimana lu masuk surga lompat babi? Lu berkulup. Bukan Lu menyembah itu orang. Bang Andi. Babi itu Ada kan aja lu. di perjanjian lama diharamkan. Setelah Yesus Ah, datang terus? tidak ada lagi haram itu Bang Andi. Oh berarti sekarang setelah Yang Kristen ini haram bebas. itu, Diam bentar, dulu. bentar, saya jelaskan. Enggak usah jelaskan. Udah jelas. Coba sudah. Jadi Kristen. Nah, ini juga ini satu di Bismillahirrahmanirrahim. Yang haram itu Bang Andi, apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Bukan soal makan dan minuman lagi. Contoh, kamu makan, kamu muntahkan itu haram. Kalau apa yang kita muntahkan itu yang haram. Jadi setiap apa yang keluar dari mulut kita itu yang haram, seperti perkataan-perkataan tidak benar. Itu yang haram Bang Andi, bukan lagi makanan dan minuman. Mana Bang Andi kok turun? Bang Andi kebental Bang Andi. Kena ban kali. Itu di situ datanya berbicara masalah perkataan. Bukan masalah makanan di situ, Bang. Perkataan yang keluar dari mulut kita akan menyakiti orang. Di perjanjian lama betul babi itu haram. Tapi setelah Yesus datang kan tidak ada lagi diharamkan itu. Nah, kata Yesus Diharamkan dimaksud itu.